알았어. 다 되려야. 난 도마 하나버린 게 상관올래야. 아니? 공감사에게다 섬주셔야. 다 잡지도 Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya dan mendoakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Pertama-tama saya mungkin akan membuat beberapa pengembara. Jadi hari ini adalah merupakan hari terakhir daripada pengajaran musim semi. Jadi pengajaran musim semi dibuat kayak di hari ini. Tapi saya rasa perlu untuk melanjutkan beberapa melanjutkan teaching beberapa hari lagi. Jadi saya berpikir tahun depan kita harus menyelesaikannya dan oleh sebab itu saya berasa kita perlu untuk melanjutkan pengajaran itu beberapa hari lagi. Tetapi kita jadi besok tidak ada pengajaran ataukah ataupun lusa atau beberapa hari kemudian, saya rasa kita harus menentukannya hari ini. Bila mana tidak, uh, pengajarannya sudah terlalu, tetapi saya rasa pengajaran ini harus terus berlanjut untuk beberapa hari. Jadi saya rasa saya harus mengumumkan itu. Jadi kita berbicara tentang pengajaran musim semi telah berakhir, tetapi saya pikir setelah para biksu ini pergi ke wihara, jadi itu adalah masalahnya. Karena ketika berada di Indonesia, kita bisa menonton lewat internet, ya itu tak ada masalah. Jadi hari ini pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang garis besarnya. Kita berbicara tentang jadi mengikuti guru itu ada dua bagian, yaitu bagian meninggalkan sikap tidak hormat dan cara bersikap hormat. Jadi yang pertama, meninggal tidak hormat, ada 4 hal, yaitu meninggalkan kritik dan kesalahan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan membuat marah guru. Ketiga, menjelaskan kesalahan-kesalahan yang tidak terlihat. Dan keempat, ada ringkasan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, ini ada 4 poin. Jadi, di antara ini, kita berbicara tentang meninggalkan kritik dan celah, itu meninggalkan sikap tidak hormat dan kegabean, meninggalkan kritik dan celaan. Jadi di sini saya akan mengambil penjelasan Tongkapa tentang komentarnya dan juga mengambilnya daripada 50 bagian. Jadi kita telah menjelaskan sebagian dan kita akan menjelaskan penjelasan khusus. Jadi pertama-tama, yang pertama dari ayat ini adalah orang-orang yang bodoh, yang sangat bodoh yang mengkritik kaki sang guru akan mati karena wabah, bencana demam, roh jahat, penularan dan penyakit penularan dan racun. Jadi ini menurut penjelasan Tsongkhapa dari ayat ini hingga ayat berikutnya. Ini berbicara tentang jadi di sini adalah bait ini, stanza ini ada dalam bahasa Inggris, Sanskerta, dan juga ada Mandarinnya. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, saya hanya untuk mempertunjukkan saja di dalam layar. Jadi ini adalah kira-kira layarnya. Jadi kalau kita ditanya, atau
kita secara terbuka maupun secara diam-diam mengkritik daripada guru, apa akibatnya? Jadi di sini dijelaskan, kita kembali lagi kepada ayatnya, kita bisa melihat apa akibat-akibatnya. Kita bisa melihat di sini. Di sini dijelaskan bahwa apa yang disampaikan di sini adalah di sini juga menjelaskan tentang adanya semacam serangan wabah, ya bencana, seperti serangan api, wajra, banjir, angin kencang, kelaparan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bencana atau bahaya. Di sini adalah bahaya, ya seperti misalnya dari hantu-hantu, kelaparan, monster, setan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan yang terakhir juga ada disebut musuh. Musuh itu adalah seperti orang atau musuh-musuh kita. Lalu juga disebutkan tengahnya roh jahat. Karena mereka itu bisa mengambil warna kulit dan juga kekuatan makhluk hidup. Jadi itulah yang disebut sebagai roh jahat. Jadi yang berikutnya adalah apa akibatnya, yaitu penyakit. Ya, jadi Isa mengalami penyakit. Jadi jenis-jenis penyakit yang menyebabkan penderitaan. Dan juga berbicara tentang akan juga kena racun. Jadi banyak hal bila mana jadi racun-racun dimaksud di sini adalah bila mana kita meminumnya itu dapat membunuh makhluk hidup. Jadi dari sini dikatakan mulai telah melakukan tindakan kejian akan terbunuh daripada sebab-sebab seperti itu. Jadi mereka yang melakukan kritik guru itu akan mati karena bencana, karena bahaya racun dan sebagainya. Dan semua ini akan menghancurkan dan juga mengambil kekuatan hidup daripada orang yang mengkritik daripada sang guru. Dan di sini, di dalam bahasa Tibet, ada mengatakan wabah. Wabah ini adalah sama seperti wabah penyakit, seperti misalnya COVID-19. Jadi itu adalah sejenis penyakit menular. Dan bencana itu adalah bahayanya adalah seperti misalnya binatang buas, dan juga jenis-jenis penyakit dan jin ataupun roh-roh jahat seperti maharaga dan sebagainya. Penyakit menular adalah di sini maksudnya adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, itulah maksudnya. Dan racun di sini maksudnya apa? Seperti racun dari tanaman, racun dari tanaman, dari hewan, sudah racun yang rekayasa daripada orang. Jadi ini adalah mungkin saja orang-orang yang telah melakukan kesalahan besar yang mengkritikan guru, ya akan mereka akan mati daripada ini. Jadi ini disebut sebagai kesalahan besar karena mereka tidak melihat mengkritik guru adalah sebagai kesalahan besar, maka mereka itu akan meninggal dengan seperti akibat-akibat disebut di atas itu. Dan selanjutnya adalah kita lanjut.
dönda longzhen namgi ya sene simje nyawar chos. Sundwa. Ta tiki karsunwar sana dida jesongaba simje jewe nalo laya tangi kondu shuba nan shingi. Ane Oh, jadi tangi mereka gungi akan dibunuh chikche oleh para karo tiran, chikche ular, api, chidang. Tene Dakini, Bandit, dan tande Roh, Bina, dan shosu Binaya, lalu yosu mereka yosu. akan Geba masuk ke meba neraka. dagini Jadi saade. ini Ane adalah longzhen namgi diajarkan se sambar oleh baru ki. Tanda ulasan daripada tongse Tsongkhapa. sambarwe. Jadi Se semua nimi. ini Ndile kita berbicara tentang akibat lambar baru yang shebe nimi karo di, shebe tingi yes. dapat kita Tanda lihat simje dalam kehidupan nyawar ini chos dengan saade. dari Kewa hasil chimale. mengkritik seorang Ane guru. nimi karo jogo Dan shebe tingi yes. setelah itu, di Tachidang kehidupan kewa yang akan chimale nimi datang, karo jogo shebe yaitu kewa ni mereka shebe akan tingi pergi ke dire. neraka. Dan ini Dire. mengajarkan Ndile akibatnya ya. di kehidupan Tang yang akan chik datang, ataupun yang tidak kashwe. dapat kita lihat 통의 dalam 최소와 kehidupan 거기 ini. 님이 지용의 차례다 진짜기 님이 지송이 보다. Jadi, 그냥 di 나는 sini 개발 kita 때가 더 berbicara tentang 도와용되게 그래. kesalahan-kesalahan ataupun 다들 말 akibat yang 시시비다 dapat kita lihat 라멘이 dan 도 akibat yang 가게야 tidak 다 dapat kita 올해 lihat. 버거지 Tapi 비갸나 di sini 가르송을 사나 다 담보들이야 dijelaskan di sini, 개보사야죠. kalau kita berbicara tentang 개보사야데 komentari 가르게게 Sanskerta, 어렸어 dia 라멘이 disebutkan sebagai 아니 tirani ya. 개보로 Tirani adalah 써베게 seorang raja 라마메 yang 티 memerintah sebuah 가사데 negara. 아니 세신 뚱니 아니 타르 고랑게 느민기 저거디 Jadi tiran atau 냐오레 tirani 예스 adalah, 따뜻네 손이 버 딱감 들렸다 게보스하데 itu 이 artinya 아니 게보테 딱 dikatakan bahwa 게보스하데 orang 손이 버치 yang 사제 dibunuh oleh 세제 tiran itu 게보 adalah orang yang 게보테 딱 akan dibunuh 우지게 oleh sang 라인 버치 tiran. Jadi tiran 아 itu siapa? 되네 Tiran itu 야나야 adalah 게보테 seorang raja 와시다 memerintah 가로서 sebuah 아니 negara. 게보스하데 아니 게보시 못 남도 있어라 써봐 진짜 지 상회다고 정말 상화비소 딘딜라 고유스 게보 Mereka, 딘디 게보 jadi mereka adalah 사제야 raja yang kejam, 니진 dan jadi mereka adalah tiran. 게보시 못 남도 Atau 있어라 써봐 raja-raja 진짜 terutama adalah Vaisarana. 상화 그때 Jadi di 말로 sini 정말 ketika kita 상화다고 berbicara tiran, 고유스 itu ada dua jenis, yaitu tiran adalah raja di dunia ini, ataupun yang 아니 kelompok daripada yaksa. Inilah yang disebut mati karena tiran. Jadi bisa 그런데 dicelakain oleh 뚱부디 mereka. 디냐는 저些개교면도 라망 주변 나는 저些개교면도 뚱부사데 에네 가르소에 야나 파지 가자 꿈부사데 미세게 저些개교면도 다전에 메사데 알라나사데 메셰 메테네 메랑 과이 버체와 메다 추사 메테로 과이 버체 Yang berikutnya, ane 류두 사데 가르사나 ane 지 류두 버제나 소바 tadi kalau 류직보 jadi 메인바데 di sini juga ada 디야 kata seperti 지 eh, 고 소야시다 pencuri. ane Lalu di sini tidak menjelas. 군부하데 Kemudian ane api, api 실버데 adalah apa itu 시오시게 sendiri. 던제게 Yang kedua 소자데 adalah 닌제로 racun, 고유레스 binatang 시오시 beracun, seperti 다른 misalnya 신다 ular 모두나 beracun, 소용 주사네 저기니 사데 칸로 사데 bukan 칸로 hanya 칸로데 ular ane 샤샤 beracun, 샤사 tetapi 샤소게 semua 칸로네 binatang-binatang 지 yang 섬으로베 beracun. 다 Jadi yang 딘데게 di 딘데게 mana kita tahu ada binatang 아니 yang setelah 추사데 menggigit kita bisa 디나로 과이 menyebabkan racun 버체와 dan kita bisa meninggal dunia. Yang lainnya adalah ada yang disebut 다데네 udakini 야 yang 기어갈래야 suka 군부사데 아니 mensedot darah 군부사데 manusia. Air 충규 itu adalah tentang air, sedangkan 소야게 bandit itu adalah bandit 군부사데 itu sendiri. 아니 군부실에 써야 돼 진다 수샤 라서 때네 다른 신기 든 사데 아니 드남 야나 기 사데 아니 창발라 써야게 아니 가서지 파이 된다 로이 되나 써다 창발로 고고 메로 진짜 과이 Dan yang 버체 berikutnya adalah 다때네 롱든 adalah 사데 roh-roh 비나야 Vigna ya. 비나야 Vigna 게샤 adalah 롱든 seperti 남기 사데 eh, 공문에 롱든 para 남기 사데 kekuatan dewa 진짜 과이 seperti 롱든 Brahma. 남기 사데 롱든 베나 소야 Terus 고고 kemudian 비나야 adalah 고고 나네 소가 Vinayakas, 소르케베 에나 yaitu 롱든 남기 para 유에스 pembimbing palsu, 디나로라 카레 juga 뉴에스와 seperti 롱든 남기 Ganapati dan 시오지다 Ganesh, Ganapati dan 뉴요다 sebagainya. 미엄지도 도시 Dan 셔마다 ada kata yang disebut 디수 dan sebagainya 유에스니라 yang juga memasukkan di 드네 bunuhnya 뉴산 di 타고도 dalamnya adalah 쉐베기 에네 Kinara, 게보다 Mahauraga, 롱데나 dan 소바 sebagainya. Dan 디제기 mereka itu 에네 semua juga 라마메 dapat 버체게디 membunuh orang 에네 mengkritik sang 세 guru dan 심제 mengirim 냐와시다 mereka ke neraka. 레스 디군사나 데네
Jadi di sini dikatakan demikian, maka Anda tidak boleh mengkritik guru bahkan dalam mimpi Anda. Dan bila mana kita melihat versi bahasa Tibet apa pula yang disampaikannya, ketika dia akan raja, jadi ketika orang mengkritik guru, dia akan dibunuh oleh sang raja. Jadi pada saat ini sudah tidak ada raja lagi, jadi dia akan raja lagi yang membunuhnya. Jadi oleh hukum negara dan sebagainya. Dan kemudian oleh ular beracun dan oleh sebagai dakini ya, kemudian oleh para bandit, kemudian oleh para yaksa dan sebagainya, pelindung, dhamma dan sebagainya, dan dakini penyedot darah dan sebagainya, mereka juga akan dicelakai oleh bencana api, air, dan sebagainya. Jadi mereka akan dibunuh oleh kekuatan-kekuatan seperti itu, dan akhirnya mereka akan jatuh ke dalam neraka. Jadi dengan ringkas, singkatnya, terhadap 3 permata, terutama seorang guru yang memiliki hubungan dharma dengan Anda, dalam Vajrayana juga dikatakan bahwa dikatakan terdapat 10 syarat untuk jadi selain itu di dalam mantra rahasia ada pembahasan tentang musuh ajaran memenuhi 10 syarat. Dan di antara 10 syarat tersebut, salah satunya adalah mengkritik guru dan permata. Jadi jika Anda menjadi musuh ajaran memenuhi 10 syarat, maka orang demikian itu akan sangat sulit sekali untuk mengharapkan pengalaman, realisasi, kualitas, dan sebagainya. Jadi ini ya adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Dan terdapat cerita tentang ini di sini. Ada satu cerita adalah, ya banyak cerita tentang hal ini. Saya adalah cerita ini. Dan salah satu dari banyak cerita tentang tidak penghormatan terhadap guru, yang pertama yang selalu jadi ada satu cerita yang mengenai ada tentang silsilah dari Dal yang di Tibet, dan di sana di dalam silsilah ini menghasilkan banyak sekali penerjemah. Jadi Child adalah merupakan murid daripada seorang Tamtempa, dan ia adalah murid daripada Tamtempa, dan ia terkenal karena menerjemahkan wajah tantra dan teks lainnya. Dan awalnya ia adalah merupakan murid daripada Go Laucawa. Tetapi saya yakin ini adalah murid daripada Atisa. Jadi Charles Sanamgyaso, tapi karena ia tidak memiliki banyak persembahan dan oleh sebab tidak kaya, dan dia tidak dapat memberikan banyak pesan, dan di masa lampau bila mana seseorang ingin menerima ajaran ataupun inisiasi dan sebagainya, maka kita perlu untuk membuat persembahan-persembahan. Jadi di sini ia tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. Jadi ia tidak dapat menerima inisiasi dan pengajaran dari Gua Samaja Tantra, dan oleh sebab itu ia pergi ke Nepal.
Dia setibanya di sana, ia bertanya siapa yang terpelajar dalam Dharma, dan ia diberitahu bahwa ada murid murid langsung Pamtimpa, murid langsung dari Naropa, Jimmy Drakpa, yang telah menerima semua ajaran seperti mengisi vas, yang tinggal di daerah Pipiharana. Jadi, ia pergi ke sana. Jadi ini mungkin adalah nama daripada Patiban. Jadi ia ingin bertemu dengan guru. Dan ketika ia pergi ke sana, sang penerjemah itu sendiri, dan ia pergi mengumpulkan banyak bamba juga banyak murid, dan mereka mengatur suatu gana cakra. Jadi ketika di gana cakra kita harus meminum bir atau chang, ya. Dan karena dia mabuk, maka ia menyanyikan sebuah lagu yang sangat tidak menarik. Dan ia tidak bisa mengerti bahasa Tibet. Jadi waktu menyanyikan lagu itu, ia mengkritik sang guru, dan ia mengatakan bahwa guru ini, guru Pamtimpa, tidak bertemu dia, dengar adalah sangat terkenal, namun begitu melihat dengan jelas bahwa ia hanyalah seekor yak tua yang ditutup dengan sutra saja. Jadi ia tidak dapat. Jadi mereka melakukannya dalam bahasa Tibet karena mereka tidak takut bahasa tidak berani menyanyikan dalam bahasa Nepal karena takut Pamtimpa mendengarkannya. Jadi pada saat itu semua barang-barang persembahan terbang ke langit, dan pada saat itu Pamtimpa tetap tidak bisa memahami apa kata-katanya. Tapi melihat persembahan ini adalah terbang ke langit, maka dia menyadari bahwa ini adalah seseorang yang tidak cocok. Jadi ia pun memberi isyarat ataupun menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Jadi orang-orang menyanyikan ini, murid-murid lainnya, dan mengatakan mereka tidak Jadi orang-orang yang menyanyi lagu-lagu itu segera melarikan diri. Jadi kembali lagi, Sonam Gyatsen tidak ikut mereka nyanyi. Jadi ia tetap bertinggal di samping daripada sang guru, tetap tinggal bersama guru. Jadi ia tidak melanggar daripada sila sang guru, samaya daripada sang guru. Dan ia juga melihat guru itu tidak begitu ganteng, jadi dia ataupun tidak begitu anggun. Jadi ia juga tidak mempunyai perasaan yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu maka ia menerima guru ini, dan akhirnya juga sang guru juga memberikan semua banyak ajaran, dan akhirnya ia juga dapat mengembangkan Buddha Dharma ini. Jadi sebenarnya berbicara tentang pada penampilan sang guru itu adalah masalah yang sangat kecil. Tetapi walaupun hanya masalah kecil ini juga bisa menghancurkan hubungan ataupun masalah yang besar. Jadi kita bisa melihat dari cerita ini. Jadi ini hanyalah sebuah cerita yang sangat sudah lama sekali.
Jadi apa saya yang dengar dari cerita langsung yang saya dengar juga saya ingin sharing kepada Anda. Jadi Anda semua juga mengenal adanya 16 Kamapaka 16. Jadi ia selama hidupnya baik di timur dan barat, ia oleh murid-muridnya dianggap sebagai Buddha hidup ataupun Sang Buddha itu sendiri. Jadi ia adalah benar-benar seorang guru yang luar biasa. Tapi pada saat itu, tapi di Rumtek ada beberapa orang yang tidak menghormatinya. Bahkan ada yang mengkritik dan juga mencemoohnya. Dan ada yang orang yang sering mencelanya. Jadi di sana ada seorang Om J. Tapi ya dia hatinya tidak baik. Ya. Jadi di akhir-akhir tahun daripada Kamapa, jadi ia sering ada diabetes, jadi dia sering harus ke kamar mandi sering. Jadi suatu ketika ada ada puja wajah Trilaya dan ia memesan kepada objeknya untuk segera menyelesaikan pujanya karena dia pergi ke kamar mandi. Tapi Om J ini justru sengaja memperpanjang pujanya. Oleh sebab itu maka Doja Ripe tidak peduli, tidak bisa ke kamar mandi. Akhirnya ia melakukan, ya katakanlah ya ia harus tidak bertahan lagi di atas mahkotanya. Dan juga ada suatu ketika di sebuah puja besar, ketika itu Kamapa memberi kata Umj bahwa di mana ia memainkan simbol itu ada bagian-bagian tidak benar. Dan Sang Omj itu mengatakan, kamu ngerti apa? Kamu itu hanyalah seperti seorang pelayan teh senior yang tidak lebih pendidikannya seperti itu. Jadi biasanya reporter J itu sangat tegas kalau melihat sesuatu yang tidak benar, ia akan marah. Tetapi pada saat itu, ia biasa menjadi tidak memarahinya, tidak mengatakan apa. Semoga saja saya tidak pernah bertemu. Semoga dalam setiap kehidupan saya tidak pernah lagi ketemu orang-orang seperti Anda. Jadi orang yang di samping mendengar kata ini menjadi sangat ketakutan. Jadi kemudian didengarkan, Om J ini juga pergi retreat dan tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya ia tidak menyelesaikan retreatnya dan meninggalkan retreatnya. Dan kemudian tiba di suatu tempat dan kemudian tidak tahu lagi ritmanya. Artinya apakah dia masih hidup atau mati juga tidak ada tahu lagi. Jadi yang lainnya adalah, jadi ada seorang attendant yang nama Lutuk di Rumtek juga. Jadi karena tubuhnya waktu kecil seperti kambing, maka ia disebut lutuk. Lutuk itu adalah seperti kambing begitu. Jadi akhirnya ia selama hidup juga selalu mengkritik dan mencemooh Karmapa dan akhirnya ia menjadi sakit mental ataupun gila. Jadi cerita ini adalah bukan untuk menakut-nakuti Anda semua, tapi saya rasa kadang-kadang kita mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi seperti ini juga ada manfaatnya. Jadi bagaimanapun juga kita juga harus bisa melihat orang-orang yang memiliki keyakinan dan juga melayani guru dengan baik akhirnya memiliki hasil yang baik, dan orang yang tidak memiliki respek sama guru dan mencemooh guru itu pada akhirnya hasilnya juga tidak begitu menyenangkan atau hasilnya adalah buruk atau tidak baik. Jadi seperti misalnya dalam revolusi budaya juga banyak sekali cerita-cerita ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang
melawan ataupun menghancurkan para lama dan juga Rupang Buddha dan sebagainya. Dan orang-orang ini pada saat kemudian meninggal dunia di Tibetan, ada kita tahu ya itu pemakaman langit ya. Bahkan pada saat itu burung-burung nasar itu tidak mau memakan jasad mereka-mereka ini. Ini tidak hanya terjadi pada daerah tertentu saja, tetapi ini tetap terjadi di mana-mana. Jadi selanjutnya adalah yang berikutnya adalah kita berbicara untuk jangan mengganggu batin daripada sang batin. Jadi 다디 가르친 거 알았잖아. 나네. 공도 시야받는 신기 즉 라말레야. 녀비 시야받다. 안 매바 시야발라 소바 된데기. 녀바치부 가사이. 매바 삼내야. 녀바치부 주고 예비나. 안 텔레기아베 투어. 라메 투드. jadi di sini adalah 간데 주고레스 라베나 다디 녀바치부 시단 주고레스. 대하다 측제디기 만드시 제송급의 신변드시 교연도 사네. rangi kunjue la dene ana dorje lobyen gi be thukjuk bam yana sem sun chung samar be ta be thukbom chim shi chung che da ga ya dorje lobyen di be kulung shang de sor mai ba be thukbom chung che be jadi bila mana kita berikutnya adalah meninggalkan untuk membuat guru kacau pikirannya ataupun membuat sang guru itu menjadi pikirannya terganggu. Jadi di sini dengan meninggalkan kesalahan sang guru, jangan sekali membuat gusar pikiran. Sang guru orang Buddha malah sang guru. Gusar pikiran, jangan sekali-sekali membuat gusar sang guru. Orang Buddha melakukannya pasti akan dimasak di neraka. Jadi di sini jika pelanggaran seperti ini terjadi karena merendahkan dan mengkritik guru, tidak perlu dikatakan bahwa membuat mereka marah juga merupakan pelanggaran besar. Komentar mengatakan, bila mana ada seseorang melakukan demikian ini, maka ia akan dimasak dan dibakar di neraka. Jadi, karma ini adalah sangat kuat sekali. Walaupun meskipun karma itu sudah karma yang boleh dikatakan pasti, tetapi melalui pemurnian ia masih dapat dimurnikan. Jadi walau misalnya bila mana Anda benar-benar menyesali, mengakuinya, dan melakukan pemurnian, maka Anda bisa benar-benar mempurikanya. Dan bila mana Anda menyenangkan sang guru, maka Anda memiliki atau menerima berkat daripada sang guru di batin Anda. Menerima belas asih dan berkat daripada sang guru. Dan contohnya saja, Mika Dorje menulis dalam dalamnya, ia mengatakan, dengan ini akar kebajikanku selama 3 masa apapun yang kulakukan, baik yang bajik, jahat atau netral, semoga aku hanya menyenangkannya. Jadi ini adalah aspirasi yang dilakukan oleh Mika Dorje, dan untuk menyenangkan guru dan tidak mengecewakan mereka, kita harus mempunyai aspirasi untuk melakukannya. Kenapa kita harus melakukannya demikian? Karena bila mana guru disenangkan, maka kita akan menerima berkahnya di dalam batin dan sidik. Tapi kalau kita mengecewakan, kita tidak akan bisa menerima berkah ataupun sidik apapun itu juga. Jadi secara umum, menurut saya membuat guru marah dan mengecewakan atau mengecewakan itu ada hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang membuat guru merah, mungkin Anda melakukan sesuatu tidak benar dan itu membuat guru marah. Kamu melakukan sesuatu yang kecil,
cara Anda melakukannya, cara Anda menggerakkan sesuatu tidak benar dan mungkin saja guru Anda memarahin Anda. Mungkin saja dia akan marah terhadap Anda. Tetapi ketika kita membuatnya kecewanya, itu adalah sesuatu yang fundamental dan ia benar-benar menjadi sangat kecewa. Dan kalau itu terjadi, itu adalah sesuatu hal yang sangat mengecewakan. Dan berbicara tentang mengecewakan guru, itulah yang saya rasa maksudnya, mengecewakan seorang guru. Dan di sini kita berbicara sedikit tentang negara yang tak henti-hentinya. Dan ini disebutkan dalam baik dalam sutra dan tantra. Di dalam sutra, di dalam 8 neraka yang terdalam di antara itu ada neraka yang tak ada henti-hentinya. Jadi ini adalah merupakan nama khusus untuk neraka panas. Dalam Kala Cakra, dia menjelaskan lebih detail. Jadi, neraka yang tak henti-hentinya tidak disebut sebagai salah satu darinya. Demikian juga, sering kita di Tantra berbicara tentang negara Wajra, tetapi negara Wajra itu juga tidak tercantum sebagai salah satu dari 8 neraka. Jadi, kata-kata itu tidak tercantum di sana. Jadi, kita berbicara dengan negara Wajra dalam hal Tara, dijelaskan oleh Karma Kenlepa, itu adalah merupakan nama umum untuk neraka. Dan beberapa orang mengatakan bahwa ke-8 neraka, Wajra, neraka Wajra antara neraka Wajra dan ter-8 yang disebut sebagai titik jarum Wajra. Lalu apakah mereka negara Wajra dan neraka yang tadi itu adalah sama? Banyak penjelasan tentang ini. Banyak kan Kadampa dan dalam niat tunggal dari aliran Briko menjelaskan bahwa keduanya adalah sama, yaitu neraka Wajra dan neraka tak henti-hentinya. Ada pengacara menjelaskan bahwa neraka Wajra memiliki penderitaan yang bahkan lebih hebat daripada negara yang tak ada henti-hentinya, dan karena neraka Wajra dan negara kata henti-hentinya itu adalah berbeda. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membicarakan banyak hal tentang hal ini hari ini. Ketika kita berbicara guru, jadi di sini kita berbicara tentang seorang guru autentik dan sebagai yang memiliki semua karakteristik. Jadi begitu seorang guru autentik, apapun yang mereka katakan itu adalah bermanfaat, dan mereka tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang lain karena karakteristik mereka dan juga autentik dikabarkannya. Kita berbicara tentang guru dengan semua karakteristik dan autentik itu, maka mereka tidak mungkin tidak memiliki welas asih yang besar. Karena salah satu karakteristik yang harus mereka miliki adalah harus memiliki maha karuna, dan oleh karena memiliki maha karuna atau welas asih, maka ia akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan tidak mungkin mencelakai kita. Jadi bila mana kita melakukan sesuatu yang mengganggu guru, jadi itu berkontradiksi dengan Dharma yang tujuan Dharma. Jadi membuat ia terkecewa bukan karena tujuan dirinya saja tidak tercapai, tetapi adalah karena kita murid-murid melakukan banyak hal yang melanggar Buddha Dharma. Itulah yang membuat hati seorang guru tidak terganggu ataupun
membuat hati seorang guru terganggu. Jadi Hindustan에 kabdilya lama ngujube nalone 라메기 닝구 라말레 닝구르 차도 담지 숭알로 소바 강 송버티다 담지 라로 핀주 따제 시에심바다 라로 텐덴 친이다 대바 Jadi di dalam 50 ayat guru ini, kita berbicara tentang pelayanan guru, sama dan semuanya itu. Jadi ini terjadi alasannya adalah karena semua diajarkan di sini tentang pelayanan kepada guru, samaya dan sebagainya muncul setelah guru dan murid, setelah mereka saling memeriksa dengan jelas, ya, dan kemudian membentuk guru dan murid yang sejati. Sama seperti tradisi Sutra Mahaya berbicara tentang mempersembahkan tubuh, ucapan, dan batin kepada para Buddha dan Bodhisattva, dan melepaskan ketidakbajikan tubuh, ucapan, dan batin, dan memberikan tubuh, ucapan kita untuk makhluk hidup, demi manfaat bagi makhluk hidup. Jadi, di dalam ajaran Mahayana, kita berbicara untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup, lalu bagaimana caranya? Kita tidak tahu, maka kita mempersembahkan tubuh, ucapan, batin kita kepada Buddha Dharma, dan oleh sebab itu, dengan cara mereka kita memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi, inilah yang dimaksud memberikan persembahan tubuh, ucapan, batin kepada Sang Buddha Dharma. Di dalam wajahnya sama saja, kita juga mengatakan bahwa kita memberikan 3 gerbang kita, tubuh, ucapan, batin kita dipersembahkan kepada Sang Guru. Jadi, saya rasa hal ini yang kita bicarakan adalah sama hal yang sama, karena guru itu adalah guru yang berkarakteristik dan autentik yang kita masukkan di sini. Jadi, ia hanya akan memberikan kita koneksi Buddha Dharma dan membimbing kita untuk praktis Buddha Dharma dan membimbing kita untuk mencapai pencerahan dan mencapai kebuddhaan. Jadi saya rasa oleh sebab itu kita benar-benar harus memberikan pelayanan dan persembahan kepada guru. Saya rasa dalam hal ini adalah sama dalam maksud dengan Mahayana. Jadi, ketika kita berbicara tentang mengganggu pikiran atau kegangguan daripada pikiran kepada sang guru, saya perlu membicarakan hal ini. Jadi, yaitu kejadian terjadi pada saat meninggal dunia Karmapa ke-16. Jadi, Karmapa ke-16 pada saat itu pernah berbicara sebelum ia pergi ke Amerika di Wihara Rumtek, ia memberikan satu pesan. Apa pesannya dia? Yaitu Anda semua harus harmoni. Pada saat itu, kita juga tidak benar-benar melakukannya, yaitu kita benar-benar bisa hidup rukun dan harmoni, ya. Nah, sebelum beliau meninggal, mungkin saja pada saat itu sudah ada tanda-tanda perselisihan sebelum ia meninggal dunia. Jadi, karena ketika itu ia masih hidup selama Isa masuk, kehadirannya yang agung dapat menekan semua hal itu. Sehingga mereka yang berniat jahat juga tidak dapat berbuat banyak. Jadi, banyak sekali orang setelah beliau wafat, mulai melakukan kritikan dan sebagainya. Jadi, semua orang, kita yakini bahwa Karmapa adalah seperti emas. Walaupun sudah wafat beningan, dia ada di alam murni Buddha, dan dengan mata welas aslinya ia tetap mengamati kita. Jadi,
Oleh sebab itu, maka kita harus bertindak sama seperti ketika beliau masih hidup. Namun kenyataannya kita tidak melakukannya. Ya, dan tidak ada orang yang mampu melakukan seperti itu. Jadi, setiap orang memulailah pertikaian-pertikaian. Sehingga akhirnya kita ketahui akhirnya baik lama dan sebagainya terjadi dua fraksi. Jadi satu silsilah terbagi menjadi dua bagian. Hal ini menciptakan satu reputasi secara internasional. Jadi banyak sekali orang menganggap melakukan hal demikian adalah demi guru dan demi dan Buddha Dharma, tapi sesungguhnya itu adalah demi pribadi. Kalau memang benar-benar untuk lama dan untuk Buddha Dharma tidak ada kelakuan yang lebih buruk daripada ini. Jadi saya rasa dalam secara silsilah karma kaju, ya sejarahnya sudah ratusan tahun bukan, ini adalah merupakan sejarah paling gelap, tidak noda besar di dalam sejarah garis karma kaju. Lalu kita mungkin berpikir situasi buruk seperti ini adalah muncul kesalahan siapa? Saya rasa di sini yang paling penting sekali ketika mempertanyakan masalah ini, jawabannya adalah kita harus memakai jari ini menunjuk kepada diri sendiri, bukan menunjuk pada orang lain. Jadi, kalau kita sering mengatakan saya tidak salah, saya adalah benar, nah maka semua kesalahan adalah diciptakan oleh mereka. Ini telah menyatakan bahwa kita tidak melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya masalah ada di sini. Jadi, di sini saya teringat pada sahabat spiritual Agung Langtapa berkata, tidak, ya di sini ia mengatakan tidak peduli kitab suci apapun yang saya buka, yang saya pelajari. Semua kesalahan itu adalah milik saya sendiri dan semua kualitas adalah milik makhluk hidup lainnya. Ya, dan intinya di sini adalah memberikan semua keuntungan dan kemenangan kepada orang lain dan menanggung semua kerugian dan kekalahan pada diri sendiri. Dan seperti yang dikatakan, yang terpenting adalah melihat kesalahan dan kekurangan apa yang terjadi pada diri sendiri. Jadi ketika ada terjadi seperti ini, maka penting adalah kita melihat kesalahan kita itu apa dan apa yang ada kurang dalam diri kita. Jadi bagaimanapun juga yang terjadi di dalam karma kamsa, tidak peduli orang lain ataupun sisi lain, ketika mereka melihat apa yang mereka lihat itu adalah di dalam karma kajut terdapat perselisihan ataupun murid-murid karma tidak rukun. Mereka tidak akan pernah mengatakan siapa yang menyebabkan kejadian-kejadian itu dan mereka tidak akan pernah mencari tahu apa faktanya, fakta realitasnya. Dan lagi pula banyak sekali orang-orang yang innocent, yang tidak melihat terlibat ini, mereka juga akan menjadi disebabkan karena konflik ini menjadi sangat kesulitan ataupun mengalami hal-hal efek-efeknya. Dan bila mana seperti kalau ini mengingatkan saya epos Caesar, ya terjadi juga pertikaian internal. Dan akhirnya jadi terjadi konflik dalam cerita Gewang Caesar ini. Jadi terdapat dua raja yang atau jenderal yang sedang bertikai. Akhirnya bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Salah satunya terbunuh dan akhirnya yang menjadi dewa
Lalu Jasab, sorry, salah satunya dia turun sebagai seorang dewa dan ia melihat adanya pertikaian ini, maka ia dan di hadapan Tenma, lalu ia jadi ini jadi raja terdahulu ini yang sudah meninggal datang kepada Tenma untuk menyerahkan bahwa serahkan saja kepada Raja Kesar, dan setelah bertemu dengannya, maka akhirnya ia menyelesaikan pertikaian ini dan terdapat cerita ini. Jadi ya saya rasa seperti misalnya raja yang turun, dewa yang turun dari langit ini. Jadi saya berpikir kalau misalnya Gawang Kamapa ke-16 tiba-tiba muncul di hadapan kita, bagaimana kita? Mungkin kita semua tidak akan berani menghadapinya. Banyak orang akan berpikir, mampuslah, saya telah melakukan sedemikian banyak kesalahan. Saya sudah melakukan banyak kesalahan, saya pasti akan dimarahi, telah membuatnya kecewa, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin saya tidak akan dipukul, tapi mungkin saya akan marah. Dan tidak banyak orang yang akan berani menegakkan kepalanya untuk memandang Kamapa ke-16. Jadi ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan bahwa di hati kita setiap orang kita ada pikiran seperti itu, tapi kita tidak mau mengakuinya, mengakui kesalahan itu. Mungkin banyak yang sampai menghadapi kematian barulah mengakui pikiran-pikiran itu. Jadi banyak orang mengatakan bahwa semasa ada satu tepet nafas, maka saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Itu semua adalah kesalahan orang lain. Oleh sebab itu saya kadang saya pikir kita harus selalu introspeksi segala pikiran dan juga tindakan kita. Bahkan kita sudah mencelakai daripada silsilah dan juga guru kita, yaitu hati daripada Kamapa ke-16 ini. Dan saat ini masih banyak sekali orang yang tidak mau melepaskan. Baik itu adalah bagaimana kemelekatannya dan sebagainya. Ya. Jadi saya rasa kita perlu berpikir ketika kembali lagi untuk mengingat instruksi Kamapa ke-16, lalu kita harus benar-benar memperhatikan, memikirkan garis silsilah Kamakoju secara garis besar, dan kita juga harus memikirkan terhadap kehidupan-kehidupan yang akan datang. Apakah saya bertindak demikian ini akan memberikan manfaat di kehidupan yang akan datang, dan bila mana kita benar-benar kita mau mengangkat kepala kita dan tidak ada penyesalan untuk menghadapi setiap orang, maka saya rasa jadi apakah yang saya lakukan ini adalah benar-benar membuat untuk Kamapa ke-16 ini yang perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya jadi dalam bait berikutnya apa yang dikatakan disebabkan karena orang yang telah mengkritik daripada guru itu akan jatuh kepada neraka, dan di sini neraka yang disebutkan di sini adalah neraka yang tak ada henti-hentinya. Jadi di sini menyebabkan semua
di semua ada. Dan dalam Tantra Akar Bab kelima dari Gua Samya juga mengatakan makhluk yang telah melakukan tindak terkeji ataupun perbuatan buruk lain yang mengerikan dapat mempraktik ajaran tertinggi Samudra Wajrayana yang agung. Mereka yang mengkritik guru dari hati mereka bisa saja berlatih tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi dikatakan 5 perbuatan terberat itu adalah membunuh orang tua mereka atau seorang arhat, mengeluarkan darah dari seorang Tathagata atau menolak dharma, yang mana melakukan tindakan terkeji ini segera mati, mereka akan jatuh ke neraka. Atau dan di sini ada termasuk dalam kata dan lainnya itu tindakan yang hampir terkeji, perbuatan yang hampir mendekati itu, namun walaupun melakukan demikian ini, mereka masih dapat mencapai kebudaan bila mana menerima tahapan perampungan kebaikan daripada sang guru. Namun, mereka yang pertama-tama, mereka melayani guru, merealisasikan kedemikian melalui pendengaran perenungan, tetapi kemudian berpikir, oh mungkin guru ini sudah ada gunanya lagi, dan saya tidak perlu lagi lah dapat kritik guru itu, maka ini adalah mengkritik atau mencemooh ataupun mengkhianati sang guru. Nah, hal demikian ini dibandingkan dengan 5 karma terberat itu, ia masih lebih berat daripada itu. Jadi dengan demikian dikatakan bahwa mencemooh, mendengarkan, mengkhianati guru itu sesungguhnya itu masih jauh lebih berat karmanya dibanding dengan 5 perbuatan terberat ataupun terkeji. Dan berikutnya adalah, oleh karena itu engkau harus mengarahkan segala daya upamu untuk tidak pernah meremehkan sama sekali guru wajar yang sangat cerdas yang menjaga kebajikan mereka sepenuhnya tersembunyi. Menurut ini, akibat buruk dari mengkritik dan mencemooh guru itu adalah sangat serius. Oleh sebab itu, maka harus mengerahkan segala upaya dengan kapasitas apapun yang ada untuk memiliki, tidak pernah meremehkan ataupun mencemooh guru wajar itu. Dan guru wajar ini memiliki pengetahuan luas dan yang merahasiakan atau menyembunyikan kebajikan agungnya mereka, terutama guru-guru seperti ini. Dan terhadap guru-guru ini, janganlah sekali-sekali mencemooh, mengkhianatinya ataupun berbalik darinya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kita sendiri jangan mengkritik, mencemooh, ataupun mengkhianati guru kita sendiri. Juga terhadap guru-guru lain, kita mengkritik dan sebagainya, guru-guru lain, bukan guru kita sendiri, itu juga bisa menyebabkan halangan besar bagi pencapaian kita. Jadi bagaimanapun juga dalam ajaran Dharma duniawi, manusia tidak ada seorang guru pun yang lebih baik daripada orang tua kita. Namun dari sudut pandang Dharma, suci yang sejati, tidak seorang pun yang lebih berjasa daripada guru dan sahabat spiritual. Khususnya dalam mantra rahasia Vajrayana, guru adalah akar samaya, fondasi untuk semua praktik kita, dan sumber untuk semua pencapaian kita. Jadi kita harus benar-benar lebih berhati-hati terhadap guru kita.
Kita bisa lihat pada zaman saat ini, ketika kita melihat orang lagi terus mengkritik guru, mengkritik para tulku dan sebagainya. Walaupun mereka melakukan hal demikian itu, mereka tidak memain poin-poin penting terhadap Israel. Tetapi untuk hal-hal orang-orang dunia ini, mereka bisa melakukan karena tidak ada pengetahuan. Tetapi para biksu juga kadang-kadang berbicara dan mengkritik seperti ini. Dan untuk hal ini saya rasa harus pernah sangat hati-hati. Jadi, bila mana guru yang Anda kritik itu tidak ada hubungan dharma dengan Anda, itu masih oke-oke saja. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun tidak ada hubungan dharma dengan kita juga tidak boleh sembarang mengkritik. Karena bagaimanapun juga, siapa yang melupakan makhluk agung dan bodhisattva kita tidak tahu, dan kita tidak tahu siapa adalah seorang makhluk agung, siapa adalah seorang bodhisattva. Jadi oleh sebab itu terhadap siapapun juga jangan mengkritik siapapun, karena mengkritik itu bisa ada bahaya untuk itu. Karena kita bisa saja mengkritik orang yang merupakan bodhisattva atau makhluk agung. Jadi sama saja ketika kita melayani customer, jadi setiap customer itu kita harus benar-benar melayani dengan baik, karena Anda tidak tahu siapa atau latar belakang daripada customer ini. Karena mungkin saja customer ini, dia itu sangat modest ya, tidak pakai pakaian mewah dan sebagainya, lalu kita mengabaikannya, menghinanya, tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau demikian, maka kerugian ya itu adalah tanggung sendiri, karena kita akan menganggap, oh dia tidak sanggup membelinya, dan sebagainya. Jadi ini adalah contohan daripada dunia-dunia. Tetapi dalam hal Buddha Dharma, kita tidak tahu siapa itu adalah emanasi daripada seorang bodhisattva. Jadi oleh sebab jangan sembarang mengkritik. Jadi gak perlu lagi untuk berbicara tentang yang telah masuk ke dalam hubungan Buddha Dharma. Guru yang demikian itu makin tidak boleh dikritik dan dicemooh. Jadi kita telah berbicara banyak, tetapi namun di masa saat ini adalah sangat sulit untuk mencapai guru yang mempunyai kualitas semuanya. Kita masih bisa melihat guru memiliki sedikit-sedikit kesalahan, oleh sebab itu kita harus bisa menerimanya. Seperti di depan kita telah menceritakan banyak, sebelum menjadi guru murid, kita harus meneliti dengan baik bila mana kualitasnya jauh lebih baik daripada kekurangannya, maka kita harus menghargainya. Dan di dalam sisi lain, guru itu juga adalah sama seperti kita. Ada daging, terdiri dari daging, perasaan, dan sebagainya. Dan sebabkan karena ia adalah manusia, maka kita bisa berkomunikasi dengan dia. Sama-sama makan, sama-sama berdiskusi, sama-sama melakukan aktivitas. Kalau bila mana tidak, bila mana katakanlah seperti kita katakan bahwa di alam semesta itu terdapat Buddha, Dharma, Bodhisattva. Para Buddha dan para Bodhisattva, mereka ada di situ, tapi di semua ruang, tapi kita tidak dapat melihat dan berkomunikasi sama mereka. Dan sama halnya mereka itu tidak sama saja mereka tidak ada. Jadi oleh sebab itu, guru itu adalah sama seperti kita. Mereka juga bisa senang, bahagia, ada suka dukanya, ada sukacitanya. Dan itulah sebabnya maka kita bisa bergaul dengan mereka, ikutin dia dan belajar daripadanya. Jadi bila mana ia sudah tidak ada berbentuk seperti Buddha dan Bodhisattva yang ada di ruang angkasa yang kita mohon baru muncul dan sebagainya, nah kita juga tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka. Dan kita juga tidak akan mungkin dapat belajar apapun juga. Jadi, bila mana di dalam Buddha Dharma, bila mana ada seorang yang menggenggam tangan Anda mengajak Anda untuk praktis, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan.
Jadi, 디 균선 데네 kita 딘딘이 harus 쉐비기나 bisa melihat, 저기 다다 탐에베 나와 bisa 견다 지야바 나데야 데야 bisa 아주 guru yang bisa 라마테베나 kita 디고 saling lihat, saling berkomunikasi, 삼사데 bersentuhan, 디규 maksudnya bergaul gitu adalah 다이네 겐겐데 드지에비네 sangat 야마데 sulit didapat dan 다 itu adalah 거 sangat 어? beruntung bagi kita 겐셔 baru bisa bertemu. 한번 꽤 매버지 때야데 개쳐버려 아니 치수 라마 댄사웨 슈골라베 야타 야탐베 꽤 여버지 ngotche비네 아니 다 가서 슈버는 신기 야 나는 지 카단 소소 들이 샤야 말 고바 타 신기 바당용 바 샤샤르 마도베 아니 야데 텔레야 바 카단 들이 쉐비네 야 우요 바베스 가라사는 마오발레 양게라 라마 상부치 라 딘딘지야다 딘제기 야고 아주 지 딘제 삼당고와 세상 딘제 뉴르에 손다 라조다 딘 쉬야다가 싱 아니 소주들이 죽으면 인자 면제 필요한 소바디서 먹어체 봐 아니 남기는 신체제 주야체 아니 선이 다 드린 거다 주지 타셔비는 에 모두니 소주샤 주지된 캡라 슈비 라조